Halo teman-teman Wijaya Trading yang ada di rumah, saya Dias. Saat ini saya memiliki kesempatan untuk bermain ke rumah Bapak Wijaya. Sebenarnya saya kesini ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Iya, silakan. Ya, boleh ya Pak ya dijawab. Oh, silakan. Tanya aja sepuasnya. Ya, ini sebenarnya pertanyaan ini mewakili dari komentar-komentar yang ada di YouTube, Pak. Ya. Ya, oke, langsung saja. Yang pertama, banyak teman-teman di YouTube itu yang mengikuti analisa Bapak. Yeah. Kemudian banyak juga yang protes, Pak. Kata analisanya naik, tapi kok beberapa saat kemudian atau beberapa jam kemudian turun. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Atau mungkin ada tips dan triknya? Baik, terima kasih Mbak Dias dan kesempatannya. Kita juga bisa bincang-bincang di tempat ini. Yang ingin saya garis bawahi, analisa yang kita buat atau minimal roadmap yang kita buat itu sebenarnya tidak murni 100% harus diikuti. Kita hanya memberikan satu bentuk pandangan kecil, ya. Kenapa? Karena mungkin di antara teman-teman, ya khususnya keluarga Wijaya Trading yang sudah banyak belajar di kita, itu masih ada kebimbangan di sana untuk menentukan bagaimana kita merencanakan trading kita pagi hari atau untuk satu hari ke depan. Karena itu saya berinisiatif membuat satu analisa kecil seperti itu, ya. Itu sebenarnya bukan berarti harus diikuti mutlak seperti itu, ya. Karena kita sudah memberikan berbagai macam materi berkaitan dengan cara analisa secara mandiri, kemudian cara menentukan titik entry, cara kita exit, kemudian cara kita recovery. Hanya saja mungkin teman-teman yang baru atau yang belum bisa menerapkan dengan baik harus dipancing dengan seperti itu, ya. Kemudian ketika yang lain ikut-ikutan ternyata itu, ya. Ya, ketika yang lain ikut-ikutan, kemudian ternyata analisanya meleset begitu, ya. Yang pertama yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah bagaimana kita menata resiko kita, ya. Bagaimana kita manajemen keuangan kita. Kemudian selanjutnya bagaimana kita membaca tekniknya sesuai dengan style saya, style masing-masing artinya. Ketika kita hanya fokus pada yang kita berikan, kita hanya mengikuti apa adanya, ya. Misalnya kita ada pending order buy stop atau sell stop, kita hanya mengikuti apa adanya tanpa kita imbangi dengan skill kita dengan manajemen resiko, manajemen recovery dengan baik, dan tentu cara membaca teknik dengan yang sehat, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, tentu akan membuat transaksi yang ada di kita yang mengikuti tadi nanti bisa mengacaukan rencana kita, ya, bisa mengacaukan yang tidak sesuai dengan style kita. Karena itu yang saya maksudkan dengan analisa pagi atau mungkin review atau mungkin evaluasi itu hanya sebagian kecil dari cara kita untuk mematik, cara kita untuk merangsang teman-teman yang baru bergabung atau yang belum memahami untuk setidaknya membandingkan, ya. Membandingkan dengan apa? Membandingkan dengan sistem kita sendiri, dengan style kita, dengan teknis yang kita gunakan, sehingga tidak bisa kita serta-merta memanfaatkan menggunakan apa adanya tanpa kita menguasai cara membacanya, kemudian menguasai bagaimana recovery-nya. Yang terjadi ketika nanti berbalik, yang ada kita menyalahkan analisa. Lah itu katanya tadi naik, kenapa masih turun, ya. Sekali lagi dalam dunia trading tidak ada satupun analisa yang mutlak yang valid. Sehingga kalau di dalam benak kita, kalau di dalam kepala kita yang kita pikirkan mencari signal, mencari analisa dari orang lain yang dalam tanda kutip valid tadi, maka sampai memutih rambut kita tidak akan pernah ketemu, gitu, ya. Sehingga yang perlu kita cermati, yang perlu kita pahami, yang kita sampaikan sekali lagi adalah pembanding, ya, sebagai pembanding. Mungkin teman-teman yang sesuai dengan yang kita berikan atau sesuai yang kita analisakan, tetap kita gunakan style kita sendiri, kita gunakan teknik kita sendiri,
hanya saja minimal kita bisa membandingkan di situ, karena yang pada dasarnya yang paling penting itu bukan signal orang lain, bukan petunjuk dari orang lain, tapi kitalah yang menentukan sendiri. Di dalam berbagai macam materi sudah kita sampaikan ya, termasuk bagaimana ketika market itu berbalik arah, kemudian ketika market itu terlalu jauh ya dari yang kita harapkan. Satu strateginya atau tipsnya, sebelum kita mengikuti yang kita analisakan, yang pertama tanamkan dalam benak kita, tidak ada analisa yang paling valid sekalipun. Sehingga jangan berharap, jangan berpikir analisa buy nanti mesti naik, tidak selalu begitu. Bisa jadi itu bisa terjadi tuh besok harinya atau bahkan di kemudian harinya ya. Lah kan sekarang yang kita bicarakan hari ini, yang kita bicarakan adalah saat ini. Maka yang berlaku adalah manajemen risiko. Yang berlaku kita menerapkan risk management dengan baik. Perhatikan teknikalnya, kemudian ketika sudah tidak sesuai dengan aturan kita, sudah tidak sesuai dengan teknis yang kita gunakan, maka jangan segan, jangan takut untuk kita melakukan close ya, jangan takut untuk kita melakukan batasan risiko. Sehingga kalau kita sudah siap semuanya, baik kita siap dari sisi teknikal, cara membaca candlestick, cara membaca probabilitas, kemudian cara membatasi resiko, cara kita melakukan recovery dan menerapkan money management dengan baik, saya kira tidak ada masalah ya. Yang menjadi masalah itu karena yang ada di kepala mereka atau di kepala kita yang berpikir analisa itu selalu valid ya, selalu pas dan sebagainya. Silakan cari guru dimanapun atau cari petunjuk dimanapun. Bahkan yang mereka katanya yang di luar itu bisa profit sampai ribuan dolar atau bisa profit bahkan 80%, 90%, 100%. Tanyakan apakah mereka setiap hari bisa valid. Tidak bisa begitu. Kalaupun dia bisa profit dengan besar, kondisi-kondisi tertentu saja ya. Karena seorang trader yang profesional itu bukan mencegah, bukan artinya takut dengan resiko rugi, tetapi sudah siap semuanya, sudah siap entry, sudah siap rugi, dan siap profit. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita meminimalkan resiko rugi, itulah yang menjadi tantangan kita ya. Pertanyaan sekaligus menjadi tantangan kita, supaya kita terus berusaha menggunakan logika kita. Ketika salah satu plan A tidak berfungsi atau salah satu plan yang kita rencanakan gagal, maka gunakan rencana B. Ketika rencana B tidak bisa berjalan dengan baik, maka gunakan rencana C. Ketika rencana A, B, C sudah tidak bisa kita gunakan, maka berhenti dulu. Artinya ada yang salah dengan kita. Mungkin saja kita belum menguasai, terlalu memaksa diri dengan kondisi yang ada. Mungkin kita pengen cepat profit, pengen cepat entry dan sebagainya. Disitulah pentingnya kita mempelajari teknis-teknis, bagaimana cara kita membaca candle, bagaimana cara kita membaca probabilitas pergerakan harga dengan histori yang ada. Mungkin ada yang menggunakan indikator, silakan. Yang penting intinya kita membaca teknikal itu adalah untuk mempermudah kita menemukan potensi yang ada di sana. Setelah itu tidak cukup sampai di situ ya, tidak cukup sampai kita analisa kemudian entry, tidak cukup sampai di situ. Yang paling utama menentukan berlangsungnya dari kehidupan trading kita, bagaimana cara kita melakukan manajemen risiko yang baik. Jangan barbar, artinya jangan menggunakan full margin. Kalau kita lot yang kita gunakan maksimum 0,1, maka jangan gunakan lot yang maksimum. Kita bisa turunkan, bisa pecah menjadi beberapa kali transaksi. Kemudian setiap transaksi sudah harus siap dengan batasan risiko. Jangan menunggu hingga transaksi kita menjadi lebih besar ya. Artinya minus kita menjadi lebih besar, kemudian kita ragu, kita sayang untuk kita cut loss. Begitu sudah besar, maka kan sulit untuk kita lakukan recovery ya. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mengikuti analisa kita, maka jangan jadikan sebagai dasar utama untuk kita serta-merta menggunakan yang ada di sana. Siapkan antisipasinya, siapkan batasan resikonya, dan kuasai
teknikalnya, karena itu menjadi kunci dalam keberhasilan kita ya. Yang kita lakukan hanyalah membaca, memberikan satu gambaran kecil, selebihnya kita bisa kembangkan sendiri, selebihnya kita bisa gunakan sesuai dengan style kita masing-masing ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Bagi yang masih ragu, bagi yang masih belum paham, silakan bertanya langsung mungkin dengan Mbak Dias atau dengan tim yang lain, nanti kita akan berikan jawabannya. Mungkin itu yang bisa kita berikan untuk pertanyaannya, Mbak. Ada lagi? Ya,